Oke, halo teman-teman semua. Di video hari ini saya akan membahas, Ethereum ya. Kita akan coba menganalisa dan memprediksi kira-kira ini Ethereum mau kemana dan, kira-kira nanti trading plan atau rencana ke depannya untuk trading Ethereum ini kita mau ngapain gitu ya, dari apa yang ada di sini gitu. Kita mulai dulu dari time frame, 1 hari ya. Kalau kita lihat dari kemarin, dari agak lama, bahwasanya Ethereum ini sudah keluar dari tren turunnya yang ada di sini. Dia keluar dan break gitu ya. Terus kita lihat pakai indikator juga, EMA 50 juga sudah di-break dan nggak lama kemarin mantul, dari sini sebenarnya kemungkinan untuk naik masih ada terus gitu. Dan kalau kita lihat di sini ada juga pattern namanya ini, bullish megaphone ya. Teorinya teorinya kalau misalkan ada bullish megaphone, nanti kalau dia break, dia masuk lagi sebesar ini, sebesar si naik pertamanya gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau misalkan kita pegangnya dari sini gitu, ya bisa aja Ethereum menuju ke 2176-an atau sebenarnya kurang lebih di daerah-daerah sini, anggap aja 2100, 2200 lah. Idealnya seperti itu. Tapi ini kan di time frame 1 hari ya, jadi mungkin masih agak lama. Kita bisa identifikasi dulu nih kira-kira di time frame, yang lebih kecil atau kira-kira nanti kalau mau ada koreksi, mau kemana nih buat Ethereum nih. Caranya adalah kita coba ke time frame 4 jam dulu. Di sini teman-teman bisa lihat, perhatiin garis-garis yang warna kuning ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di ide saya yang lain ya, bahwasanya kemarin saya bilang Ethereum harus, si garis ini harus kuat menahan, kalau enggak dia bisa ke 1.500 gitu. Nah, kemarin, itu tuh kan pada saat Ethereum kepentok si resisten 1.717 ini, dia, mantul, ada rejection kuat, tapi dia para bull masih relatif kuat ya, masih relatif mencoba untuk push lagi ke atas, sehingga terbentuklah kurang lebih kayak, support ya, atau, apa namanya, mungkin saya bilangnya zona di mana para bull ini masih masih mencoba untuk keluar gitu, atau mencoba untuk nge-push gitu. Nah, sehingga saya bilang garis ini harus, ditembus dengan legit kalau mau, harus kuat kalau masih mau bullish. Kalau ini ditembus, Ethereum bisa ke 1.500-an, ke zona sini. Cuman ternyata pas, kemarin, dia break, tapi break-nya itu hanya ibaratnya shake out ya, atau liquidity liquidity grab. Istilahnya liquidity grab itu, mungkin kalau teorinya adalah para whales itu mencoba maksa, apa namanya, nurunin harga sehingga para retail itu pada ketakutan dan, mulai jual panik sehingga para whales bisa jual lebih murah dan akhirnya bisa harganya naik lagi gitu, di sini. Nah, kalau kita lihat pada dasarnya, Ethereum berhasil istilahnya reclaim ya, habis jebol balik lagi itu namanya reclaim, garis kuning ini gitu. Dari sini memang, kecenderungannya Ethereum minimal ya, minimal bisa naik lagi lah sampai ke, 1.717 lagi gitu, mengetes area itu lagi. Sehingga akan terbentuk namanya, zigzag atau ranging ya, gitu. Dan ini pun bisa jadi kita bikin, kayak semacam pola ya, dari sini entah itu nanti jadi flag, pennant, triangle atau apa nanti kita tunggu dulu, kita lihat nanti pas Ethereum nyampe ke high-nya itu sampai mana gitu. Tapi overall kecenderungannya saya rasa Ethereum geraknya masih kurang lebih kayak gini ya, mungkin ya, masih ada di zona antara, 1.613 sama 1.717, kayak gitu. Nah sekarang untuk trading plan-nya, untuk di daily gitu ya, mau day trading itu kayak gimana? Kalau saya lihat sebenarnya kita coba ke 1 jam dulu. Nah, dari sini sebenarnya kalau lihat pakai indikator ya, indikator MA50 di EMA ya, di EMA50 di 1 jam, Ethereum ini sudah bullish dan kita bisa lihat bahwa dia, break dari tren turunnya gitu. Dan akhirnya, apa namanya, sekarang masih relatif relatif naik trennya, minimal sampai resisten terdekat gitu ya. Resisten terdekat di mana? Di 1717 ini. Cuman mungkin kita bisa lihat ada koreksi lah. Dari sini ke sini kan nggak mungkin langsung jebret gini gitu. Mungkin kita bisa melihat koreksi, koreksinya mungkin gini gini gini, atau si turun ke bawahnya ini nggak tahu sampai mana ya, gitu ya. Jadi kita bisa bikin kayak gini ya, apa namanya, kita coba, mungkin bikin trading plan-nya, sorry, di sini pada dasarnya, ide untuk pembelian akan invalid kalau Ethereum, mungkin tembus dari si garis putih tadi gitu. Lalu, target pertamanya ada di sini dan ini kita perlu cari dulu entry yang tepat di mana yang enak. Kalau misalkan kita langsung masuk di sini, eee, ra
resikonya nggak worth it ya menurut saya ya, cuman 1,73 risk reward rasionya. Mungkin kita bisa cari di bawah lagi, mungkin sekitar sini karena saya bisa identifikasi ada mungkin daerah-daerah sini nih, ini dari week yang sini kita ke kotakin sini, tapi mungkin kita kecilin dikit. Nah, mungkin daerah sini kita bisa bikin buat trading plan-nya gitu. Seperti itu. Kalau tahunnya nggak kejemput ya ya udah bukan rezeki nggak apa-apa. Daripada kita ke sini maksain terus malah jadi nyangkut atau bahaya gitu. Seperti itu. Atau mungkin di sini ya dites di MA 50-nya nih, MA 50 1 jamnya nih. Seperti itu. Jadi mungkin kita bisa tandain beberapa daerah untuk apa namanya? Melakukan pembelian bagi Ethereum gitu, seperti itu. Atau kalau mau lebih kecil lagi time frame-nya ya bisa aja kita mungkin bikin kayak kotak gini ya. Terus nanti konfirmasinya adalah kalau si kotak ini udah ketembus berarti Ethereum bisa ke atas. Cuman kalau dengan kayak gini si trading plan-nya harus diganti gitu. Jadi kita mulai pembelian di sini dan stop loss-nya cuman sampai sini aja kalau mau gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu, ini plan untuk Ethereum. Kita tunggu nanti masalah dia ke bawah kalau dia jebol berarti apa namanya, analisa saya yang kemarin yang saya bilang bahwa kalau garis kuning putus-putus jebol, Ethereum bisa ke 1.500 berarti kembali valid. Kalau misalkan enggak, ya udah masih ke apa namanya diarahkannya ke atas. Jadi kita tunggu mungkin sekali lagi kalau dia si ini jebol, entar ini yang lain-lain saya hapus dulu ya. Kalau misalkan si apa namanya si dia turun ke bawah ini dan ini jebol, berarti trennya udah apa namanya terkonfirmasi ke bawah sehingga kita bisa ke 1.511. Kalau enggak ya pakai trading plan yang tadi. Kenapa? Karena kita lihat di sini kan dia ngebentuk low, lalu lower low, berarti ini high, ini jadi lower high. Dan ya akhirnya kecenderungannya ke bawah. Seperti itu. Oke, paling dari saya untuk Ethereum seperti itu. Terima kasih telah menonton dan kita jumpa lagi di video analisa berikutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.